Salam jumpa pemirsa Brau Televisi, Fokus Berita Daerah Kabupaten Brau kembali hadir dengan beragam informasi untuk Anda. Bersama saya Gita Amelia, inilah berita selengkapnya. Kejaksaan Negeri Kabupaten Brau melaksanakan kegiatan bakti sosial Hari Bakti Adiaksa yang ke-60 dan juga merayakan hari ulang tahun Ikatan Adiaksa Dharma Karini yang ke-20 bersama Kejaksaan Republik Indonesia secara virtual. Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Brau Rabu pagi melaksanakan rangkaian kegiatan bakti sosial Hari Bakti Adiaksa atau HBA yang ke-60. Selain itu juga Kejari merayakan HUT IAD atau Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-20 bersama Kejaksaan RI secara virtual. Kegiatan bakti sosial dalam rangka Hari Bakti Adiaksa yang ke-60 tersebut dilaksanakan dalam bentuk pembagian paket 9 bahan pokok atau sembako yang disiapkan oleh masing-masing kejaksaan di daerah sesuai dengan kemampuan dana dan kebutuhan dari masyarakat yang membutuhkan. Khusus untuk Kejari Brau, dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-60 mengundang anak pesantren di wilayah kerjanya, seperti pesantren Al-Qolil, Nurul Hidayah dengan membagikan 300 paket sembako dan yang operasional sebesar 2 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Brau, Jufri SHMH mengatakan ini semua merupakan rangkaian dari Hari Bakti Adiaksa seluruh Indonesia. Semoga saja apa yang diberikan saat ini bisa membantu di mana pandemi COVID-19 yang melanda di negeri ini. Seharusnya kita turun langsung ke lapangan saling berbagi, karena pandemi COVID-19 maka kita lakukan secara virtual bersama Kejaksaan se-Indonesia. Tetapi maknanya tetap sama, yaitu saling berbagi. Hanya prosesnya yang berbeda, dan tetap sembako yang akan kita bagikan diantarkan nanti. Kita hari ini akan membagikan 300 paket sembako ke 3 pondok pesantren dan juga teman-teman adik-adik kita yang cleaning service yang ada di kantor ini. Nah, selain tadi ada sembako untuk 300 paket, kita juga memberikan bantuan operasional ke masing-masing pondok pesantren Rp2.500.000. Masing-masing pondok pesantren, jadi ada 3 pondok pesantren masing-masing 2.500. Nah, harapan kita semoga apa yang kita sampaikan yang tidak besar dari sisi jumlah ini, tapi mungkin bisa memberikan sedikit manfaat untuk meringankan beban pengurus masyarakat kita, khususnya pengurus pondok pesantren, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri kita ini. Pada pelaksanaan tersebut juga diisi ceramah agama, ceramah yang disampaikan Ustadz Mustaji, pimpinan pesantren Al-Qolil, di mana dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa sedekah merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia. Itu saja dengan adanya saling berbagi dari Kejaksaan Brau saat ini dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-60 dengan anak pesantren bisa bertambah pahalanya. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Bupati Brau Haji Muharam membuka secara resmi bimbingan teknis pengembangan transaksi non-tunai berbasis aplikasi Sistem Informasi Keuangan versi 2.7.0.14 di lingkungan Pemka Brau. Bupati Brau Haji Muharam membuka secara resmi bimbingan teknis pengembangan transaksi non-tunai berbasis aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIMDA Keuangan versi 2.7.0.14 di lingkungan pemerintah Kabupaten Brau, Kamis pagi di Ruang Sangalaki, Sekretariat Pemkab Brau. Kegiatan merupakan hasil kerjasama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Brau, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Kalimantan Timur, serta Bangkal Timtara, di mana dalam acara tersebut juga menghadirkan narasumber perwakilan dari BPKP Kaltim Muhsin. Sebelum acara tersebut secara resmi dibuka, Kepala BPKAD Brau Insinyur Hajah Maulidia menjelaskan bahwa sistem transaksi non-tunai ini sudah diimplementasikan sejak tahun 2018 hingga secara bertahap pada tahun 2019 lalu. Kemudian dilanjutkan di tahun 2020 sekarang ini yang menggunakan SIMDA versi yang terbaru.
yang keuntungannya adalah mempermudah pelayanan bagi pengelola keuangan terkait transparansi, akuntabel, dan lain sebagainya. Berdasarkan surat edaran tersebut diwajibkan kepada pemerintah daerah untuk mengganti sistem belanja setiap SKPD di lingkungannya dari tunai menjadi non-tunai. Alhamdulillah sejak tahun 2018 Pemkab Berau telah melaksanakan secara bertahap untuk transaksi non-tunai untuk belanja pengeluaran seperti gaji dan honor ASN. Dilanjutkan pada tahun 2019 untuk belanja barang atau jasa, modal, dan belanja pegawai lainnya. Dan pada tahun 2020 ini dilanjutkan kembali dengan pengembangan non-tunai dibarengi dengan update SIMDA ke versi yang lebih terupdate, yaitu versi terakhir 2.7.0.14. Sementara itu dalam kesempatan tersebut, Bupati Berau Haji Muharam juga menjelaskan bahwa manfaat menggunakan SIMDA versi terbaru ini diantaranya pengelolaan keuangan lebih transparan dan lebih profesional, termasuk mengurangi penyimpangan, ada kepastian hukum dan regulasi yang lebih baik dalam melakukan pengelolaan keuangan. Adanya BIMTEK SIMDA versi terbaru tersebut sangat penting bagi peserta yang merupakan perwakilan organisasi perangkat daerah Pemkab Berau sebagai salah satu alat bantu dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Salah satu komitmennya adalah pemerintah diharapkan bisa menggunakan satu sistem yang terintegrasi terkait perencanaan pembangunan daerah. Jadi kadang-kadang hukum itu bisa tegak bagi orang yang tidak punya uang. Bagi yang punya uang, masih bisa. Jadi maksud saya juga bicara tentang susasi supaya kita tidak berpura-pura. Yang ketiga adalah sistem ini, sistem kita yang sudah sekarang. Kalau yang ini kita perbaiki, sekarang di SIMDA ini kita perbaiki, tapi yang dua di atas itu tidak kita lakukan, itu masih punya ruang luar biasa. Nah, oleh karenanya Bapak sekalian, saya sangat optimis di negeri ini akan terjadi perubahan yang luar biasa seperti misalnya contoh pilkada itu saya. Maka diharapkan agar seluruh peserta dapat bersungguh-sungguh dan serius dalam mengikuti BIMTEK dari awal hingga akhir. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita pada Fokus Berita Daerah Kabupaten Berau kali ini. Atas seluruh nama kerabat kerja yang bertugas, saya Gita Amelia pamit undur diri dan salam Berau Televisi.